Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan nama Ibu, Ibu Yulfa Azlina. Ibu bawa mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, untuk pelajaran Ibu, itu hanya ada satu buku, ya, buku catatan. Kalau nanti tugas itu berupa catatan, silakan kalian tulis di dalam buku catatan dan disampul warna biru. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Nah, materi yang pertama itu adalah pengertian sejarah. Ibu rasa kalau di SMP kalian sudah belajar sejarah, mungkin namanya IPS ya, IPS terpadu. Nah, kalau di SMK dia lebih sempit dengan, kalau IPS terpadu itu semua mencakup, ada sosiologinya, ada antropologinya. Kalau ini kita di SMK Sejarah Indonesia. Nah, kalau Ibu tanya, apa itu pengertian sejarah? Ibu rasa kalian sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Kalau secara umum, sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya. Segala peristiwa yang terjadi di masa lampau itu pengertian sejarah secara umum. Ada beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Salah satunya saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah sejarah itu adalah asal-usul keturunan dan silsilah. Kemudian kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, seperti hikayat, dongeng, tambo, dan lain sebagainya. Nah, pengertian yang ketiga, pengetahuan atau urutan tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau. Itu pengertian sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada lagi seperti menurut Kunto Wijoyo dan lain sebagainya. Itu pengertian dari definisi sejarah. Nah, materi selanjutnya ialah di dalam sejarah ada 3 unsur yang paling penting. Yang ingat ya, ada 3 unsur yang paling penting di dalam ilmu sejarah. Apa itu? Manusia, ruang, dan waktu. Manusia adalah pelaku dalam sejarah. Sejarah ada jika ada ruang tempatnya. Sejarah ada jika ada ruang dan waktunya. Kapan itu terjadi? Kapan terjadi peperangan? Kapan kita merdeka? Itu adalah sejarah. Ada ruang, ada tempat, ada waktunya. Oke, setiap sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ataupun ruang. Oke. Selanjutnya, waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah. Sebab perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Ya. Makanya unsur terpenting dalam sejarah itu tadi 3, manusia, ruang, dan waktu. Itu unsur penting dalam sejarah. Nah, kemudian konsep. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal pokok sebagai berikut. Nah, 1 itu adalah perkembangan, kemudian keseimbangan, kemudian pengulangan, dan perubahan. Ya, jadi sejarah itu nggak mentok di situ aja. Sejarah itu berkembang dari masa bercocok tanam, dari masa prasejarah, mereka hidupnya nomaden, ya, sampai mereka mampu untuk bercocok tanam. Itu adalah hal pokok dalam konsep dan waktu sejarah. Oke. Nah, untuk materi ini sampai di sini dulu yang Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk selanjutnya silakan kalian baca, ataupun kalau belum ada buku paket silakan kalian baca materi sejarah itu di dalam buku sejarah. Itu masih berkaitan dengan SMP ya. Masih bisa kalian baca buku-buku waktu SMP. Nah, ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian yang harus kalian kumpul di hari Sabtu nanti. Tugasnya yang pertama, ya, apa gunanya kita belajar sejarah? Itu kalian tulis
di buku kalian. Dan kedua, tuliskan pengertian sejarah menurut para ahli. Minimal itu 3. Ya, paling sedikit itu 3, paling banyak itu terserah. Semakin banyak semakin bagus. Oke, anak-anak Ibu. Sampai sini dulu materi kita hari ini. Kita akan sambung materi kita minggu depan, ya, itu masih membahas mengenai sejarah, ya, sejarah sebagai ilmu dan lain sebagainya. Terima kasih atas pengertian kalian dan atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.